Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, salah satunya yaitu kenikmatan di diskusi ini menjadi refleksi kita bersama mengenai visi sekolah ini ke depannya mau dan seperti tetap esensinya berpihak sama peserta, memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Visi harus juga disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Mari juga cerita ada tindakan itu yang bisa seperti pengantar nanti akan dipandu oleh Ibu Erika mengenai visi sekolah ini, dan nanti juga akan menyampaikan rencana perubahan yang akan dilakukan dari visi guru-guru. Yang disampaikan Bu Erika nanti adalah salah satu rencana perubahan yang tentunya tidak lepas dari visi sekolah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada PGP yang menyampaikan perubahan. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah hari ini dan namanya itu Pak Ibu. Dan saya di sini hanya sebagai penyaran saja, tidak akan merubah isi yang sudah ada di sekolah, tapi kita diskusi bersama-sama dengan melihat atau mereview kembali visi kita apakah sudah memihak kepada murid atau belum. Nanti di sini saya akan memaparkan menggunakan pendampingan individu kedua hari ini adalah tujuannya akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuannya adalah kita bisa menilai kesesuaian visi sekolah, apakah sudah berpihak dengan murid atau belum. Kedua, merumuskan visi kita sudah memuliakan anak dalam proses pembelajaran di kelas. Memuliakan ini maksudnya adalah tadi dia berpihak kepada anak, berpihak kepada murid. Jadi yang kita lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan anak, bukan semata-mata hanya mengajar atau melaksanakan tugas kerja mendapatkan gaji dari itu, hanya rutinitas. Dan mari kita sejenak merefleksikan apakah yang kita lakukan sudah berpihak kepada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi nanti anak-anak diharapkan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Mereka terlahir itu sudah punya bakat dan minatnya sendiri ya, sudah punya kodratnya masing-masing. Anak-anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan dan mereka. Ini sebagai pendidik bagaimana kita tidak dapat merubah kodrat yang sudah ada pada anak, namun kita bisa mendampingi dan menuntun anak-anak sesuai kodrat yang dimiliki. Ini digambarkan seperti seorang petani yang menanam padi sawah, dan kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani. Nah, anak-anak yang kita ajar itu diibaratkan sebagai tanamannya. Jadi mau seperti apa hasilnya adalah tergantung kita merawat tanaman itu, bagaimana mengolahnya dengan baik. Tapi yang tumbuh nanti
kalau kita menyebar padi tidak akan mungkin tumbuh menjadi jagung atau tumbuh menjadi kacang pokoknya. Ya, tapi tetap akan menjadi padi. Tapi tumbuh baiknya atau tidak itu tergantung petani yang merawatnya, yang mengolah tanahnya. Hasil pekerjaan kita itu bukan sebuah dokumen, bukan selembar kertas atau daftar angka dan yang lain, tapi seorang manusia. Yang kita hadapi adalah seorang manusia. Dan kita tidak hanya berbicara tentang waktu, tapi targetnya adalah bagaimana manusia ini nanti di masa depan mereka memiliki bekal untuk hidup di masa depan. Jadi tidak semata-mata nilai, angka atau rapor yang baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki visi yang berpihak kepada murid. Jadi menjadi hal yang sangat penting kalau kita punya visi yang jelas. Nanti nggak dibawa kemana anak yang kita ajar, karena mereka masih punya masa depan panjang. Kira apa yang bisa kita tangkap dari video tersebut tadi? Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Kalau kita kaitkan, kalau kita membacanya, kita jadi penyemangat kita, jadi semangat. Mewujudkan peserta didik yang untuk kuliah cerdas seperti itu, menyemangati, menggerakkan hati kita. Berarti menjadikan anak ini jadi anak yang beriman, berakhlak mulia. Jadi menggerakkan hati kita. Nah, salah satu tujuan visi yaitu mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kondisi saat ini ya sudah baik, kemudian kita bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi. Dan melakukan perubahan apa yang bisa mewujudkan visi untuk menjadi, sudah dibuka belum? Di situ ada kalimat rupa. Jadi cita-cita kita untuk murid. Nah, di situ kita mari mencoba bersama-sama mengisikan kalimat rupa yang sudah saya berikan. Nanti saya tampilkan di sini. Jadi yang Bapak Ibu tulis nanti akan tampil di sini. Caranya mengisi, kita klik ini Bapak Ibu, sticky note. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Dituliskan di sticky note ini yang kotak ini. Dituliskan namanya dulu, kemudian silakan mau diisi. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Dari pertama kita menginginkan murid yang seperti apa? Ini sudah banyak sekali jawaban. Dan kebanyakan kita ingin anak-anak yang memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang mulia, kemudian berprestasi, kemudian kreatif, inovatif, ya itu dari Pak Bambang. Kira-kira dari kata-kata seperti ini yang sudah kita susun dari visi sekolah. Maaf, ini saya tutup ya Bapak Ibu. Visi SD Negeri 2 Nogopayu. Visinya apa sih? Bapak, visi SD Negeri 2 Nogopayu adalah mewujudkan sekolah yang berprestasi, luhur dalam budi pekerti, dan peduli lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kira-kira visi ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan di kalimat rupa tadi tidak? Saya kira visi ini sudah berpihak kepada murid, ya sudah sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan kalimat rupa yang Bapak Ibu tadi tuliskan ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang tadi sudah kita isikan pada kalimat rupa? Mohon perwakilan saat dijawab, kemudian ya, kalau menurut saya, menurut dari visi dan misi yang sudah disampaikan,
Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang kita isikan pada kalimat penumpang? Pada kalimat penumpang yang diisikan tadi, kebanyakan kan mengisikan tentang berakhlak, berkalimat, terus berprestasi, kemudian oh iya, mungkin ada minimal ada katanya berpedoman pada Pancasila seperti itu. Yang kurangnya itu, tapi overall secara keseluruhan sudah tertuang dalam visi dari sekolah kita seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Kita beri close untuk terakhir. Demikian kita simpulkan ya Bapak Ibu apa yang sudah kita diskusikan bersama. Kesimpulannya bagaimana tadi Bapak Ibu? Kalau kita ingin mencapai visi itu ternyata kita tidak bisa sendirian ya Bapak Ibu. Kita butuh kolaborasi di sekolah kita dengan guru-guru, dengan kepala sekolah bisa berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi tidak mungkin kita bekerja sendirian. Kita butuh, karena kita tidak bisa butuh teman di Bapak Ibu, butuh untuk tukar pikiran, untuk berkolaborasi, bisa menghasilkan sebuah perubahan. Itu perubahan yang ke arah yang lebih baik. Kita refleksi sejenak Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan tadi, kita diskusikan tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang?